Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-170. Pada episode kali ini kita ini berada di episode edit atau bulan spesial, yaitu di episode bulan Syawal. Dan seperti biasa di episode ini kita sudah kedatangan tamu guru kita. Beliau adalah Kiai Yamron Nikois. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kabarnya pripun Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat ya? Sihat Mas Haji. Ya, sehat. Bulan Syawal sudah kemana saja nih Kiai? Seperti biasa tradisi Lebaran, ujung-ujung kalau Jawa silaturahim ya, saling memaafkan, meminta dan memberikan maaf. Oke. Nah, juga pemirsa seperti biasa teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Mas Aldi, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Mas Anis. Baik ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini walaupun ini berarti Syawal baru mulai ini Mas ya. Ini kemarin kita sempat jeda karena Lebaran ya. Tidak jeda tuh Mas, masih ada episode masih ada kemarin. Oh masih ada ya. Berarti nggak ada jeda ini? Jedanya satu kali kemarin. Satu kali ya. Ini kita ketemu kembali di ngopi yang ke-170. Nah Mas Aldi, kira-kira untuk episode kali ini kita akan bahas apa? Ya ini mungkin kalau Syawal itu kan kita identik dengan kupat Mas Anis. Kupat. Nah, kupat Lebaran itu kan kalau saya tahu singkatannya ngaku lepat. Ngaku lepat. Nah, ini kita tentang bagaimana kita mengakui kesalahan diri kita Mas Anis. Jadi kita akan membahas, kan kadang kita kan sulit mengakui kesalahan Mas Anis. Kadang kalau kita misal mengakui salah itu masih ada pembenaran dalam diri kita. Misal atau kita mungkin gini Mas ya, kan kemarin Ramadan itu adalah momentum kita bagaimana bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri. Hablum minallah kan begitu. Ini mungkin Syawal momentum kita untuk bagaimana bisa hablum minannas, kita saling bermaafan kepada sesama manusia kan gitu kan. Tapi kan saling memaafkan kan juga kadang itu bisa jadi itu juga gimmick. Karena momentum Lebaran tadi ada ujung-ujung silaturahim, kemudian saling maafkan. Nah, apakah itu sejatinya meminta maaf, apakah hanya sebatas lisan saja, atau kita harus benar-benar mengakui kesalahan, kemudian kita meminta maaf, kemudian kita kembali lagi kepada tadi fitri dan kita akan memperbaiki keadaan, atau gimana Pak Yai? Monggo Pak Yai. Tentang mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan pemirsa ngopi ngaji online perkara Islam yang kami hormati, yang selalu setia menunggu tayangan yang sekarang sampai 170 Mas Anis. Sama Mas Aldi, Mas Anis, semoga tambah sukses ini. Amin. Tradisi di kalangan kita bahkan menjadi Indonesia bertradisi halal bihalal. Iya betul. Kata-kata maaf itu akhirnya akrab di lisan kita, juga tidak asing di telinga kita. Wah angger bodoh, bahkan bahasanya macam-macam. Wis kosong-kosong. Simpelnya kosong-kosong ya. 000 wis podo-podo. Kadang-kadang minta maaf itu kadang-kadang malah bahasanya itu malah nggak pas sampai Iya. Suami istri itu teko langsung nangis. Iya. Sing lanang yo apa. Padahal bojone ditentek. Tapi sing lanang ngerti ini njaluk maaf akhirnya yo. Jadi begini, maaf itu atau memberi maaf itu dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia itu apa ya? Mengampuni Mengampuni. ataupun memaafkan
tidak menuntut, merelakan sebuah sing ngelokke ati. Hmm. Itu sebetulnya semuanya bukan hanya tradisi, akan tapi ruh daripada Islam. Oh, itu termasuk ajaran dari Islam. Iya, karakter Islam itu ya meminta maaf dan memberi maaf. Sehingga Rasulullah SAW itu pernah oleh Allah diingatkan dalam Al-Quran. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Muhammad, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang berupa agama Islam ini, lintalahu, maka berlaku kasih sayanglah, haluslah kamu kepada umat kamu, umat manusia, umat Islam, umat Muhammad ini. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi, kalau kamu keras, kalau kamu kasar, perangaimu nggak enak, lang fadhu min haulik, maka orang-orang akan pergi dari sisimu. Fa'fu anhum. Potensi umatmu salah itu besar, maka ampunilah, maafkanlah. Bahkan bukan itu, fastaghfir lahum, kalau dia salah mohonkan ampun kepada Allah. Ini berarti kan potensi kesalahan umat Nabi Muhammad SAW ini besar. Tapi Rasulullah memberikan contoh. Memberikan contoh apa? Memberikan maaf. Dan biasanya kalau Rasulullah itu memberikan satu pemaafan supaya umatnya mau minta maaf, maka Rasulullah memberikan contohnya. Mengajari dulu gitu ya. Mengajari dulu. Maka dalam satu kisah hadis yang panjang itu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah orang itu pakai nama dua. Nama dua gimana, Kiai? Ya, misalnya namanya Ahmad, panggilannya Andri misalnya. Itu ada istilah orang itu punya nama kedua. Cara ning Indonesia iki nama panggilan paraban dan sebagainya. Suatu ketika Rasulullah itu memanggil sahabat Ansor itu dengan nama lakopannya atau parabannya, yang ketika dipanggil itu orangnya nggak enak. Ada sahabat, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil itu hatinya agak kecewa, tersinggung, kurang enak. Maka Rasulullah minta maaf, bahkan memohon kepada Allah kalau yang dilakukan Rasulullah itu mengecewakan, semoga itu menjadi kafarah atas dosa-dosanya. Nah, ini karakter Islam itu ya mau mengakui kesalahan, bahkan mendoakan. Nah, kemudian memberikan maaf itu juga bagian daripada ajaran Islam. Maka ada yang mengatakan wong jaluk maaf atau memberi maaf itu sebetulnya kelemahan apa? Kekuatan. Wah, kamu terlalu lemah sehingga sidik-sidik jaluk maaf. Kamu terlalu lemah, sudah begitu sakitnya kamu masih dimaafkan. Kayaknya begitu. Tapi kalau dalam agama, orang meminta maaf dan memberi maaf itu adalah sebuah kekuatan. Oh, malah justru kekuatan. Karena jarang orang yang kuat mengakui kesalahannya. Jarang orang kuat itu memberikan maaf. Maka pemberian maaf sebetulnya butuh proses. Sehingga kalau Syawal itu para kiai-kiai mesti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapakah orang yang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tingkatan ketakwaan seseorang itu diantara tanda-tandanya satu, dia tetap berinfak dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam kaya yo seneng infak, kere yo seneng infak. Jadi itu orang-orang suka takwa, memberi gitu ya. Maka puasa Ramadan itu puncaknya ketakwaan. Akhirnya diwujudkan bodo-bodo semua digratiskan, sedekah gratiskan. Ini kan di ruang tamu itu banyak makanan. Betul, ini kan simbol daripada ketakwaan. Kadang suruh makan juga kan di situ. Makan juga, andum duit.
Ya. anak-anak THR. itu. Ini walaupun dia syarok maupun ndoro. Wong ora duwe yo weh-weh, orang kaya apalagi. Ini Berarti itu simbol ketakwaan. ketakwaan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Kadhiminal ghaidha itu proses, Mas. Mas Anies disakiti, didolimi. Ya. Sebetulnya membalas itu bisa, tapi mampu menahan diri. Jadi diam tuh ya, menahan diri. Gitu. Menahan diri. Sama diantem iso balas, Heeh. tapi mampu menahan diri. Ini ciri-ciri daripada orang yang Takwa. takwa. Jadi ada proses. Kemudian wal afina, dia iso balas, tapi menahan diri. Bar menahan diri terus memaafkan. Oh. Jadi ini kan proses sampai pada tingkat maaf itu kan proses itu. Jadi apa ya, nggak bisa langsung kita sakiti kemudian memaafkan, nggak bisa ya? Artinya harus ada proses dulu. Iya kan, harus gitu ada ya? proses. Heeh. Kalau langsungan itu biasanya kan tadi kata Mas Aris itu apa itu? Lipstick saja ya. Wah, lipstick saja, gimmick-gimmick saja itu. Harus ada prosesnya. Loh. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kemudian kamu tetap mampu menahan diri, memaafkan, bahkan ayo dijak ning warung ayo makan bareng-bareng wis ora apa-apa lah, itu masalah kemarin. Iya, iya. Contoh lagi, Mas. Sudah berteman 3 tahun. Orang mengatakan dia dekat sama kamu, kapan nikahnya kan? Ya. Tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Heeh. Rasanya gimana, Mas Anies? Sakit itu ya. Sakit kan? Iya. Itu kira-kira proses memberikan maaf itu langsung apa butuh waktu? Butuh waktu. Butuh ya. waktu. Ya, Jadi kan? kita pengalaman kok jawabnya bareng. Betul sekali. Kemudian sama-sama datang ke sana itu, noto hati apa teko langsung datang? Noto hati. Noto ya. hati pasti ya. Iya. Butuh waktu kan? Iya, iya. Kadang nggak teko Mas. Sampai di sana gitu, ya tetap mengucapkan selamat. Iya. Loh itu kan butuh waktu. Iya, iya. Apa ya? Kelapangan dada. Iya. Butuh hati yang besar Hati yang besar, dada yang luas gitu. Masih nyumbang Mas Anies. Ya ini yubil muksinin kan? Iya, iya, iya. Ya sama ya maafkan gitu. Kemudian sampai mengucapkan selamat, isah nyumbang Mas. Ini yang terakhir, wallahu yuhibbul berbuat ihsan ini. Oh, berbuat baik. Berbuat baik. Ini kan butuh waktu. Artinya berbuat itu tidak balas dendam Tidak ya. balas dendam. Lah, maka ternyata kita mampu memberikan maaf, butuh menahan diri. Iya, iya. Butuh proses tadi Kemudian ya. butuh proses. Loh jarang loh Pak. Jarang Mas Anies. Ya toh, sudah begitu intennya. Masa kita datang kemudian hanya tukang moto saja. Rasanya kayak opo. Iya, iya. Nah itu kan butuh waktu. Itu gambaran bahwa sebetulnya maaf dan benci itu kan sebetulnya begini loh, kita itu menyintai orang dan membenci orang, itu kan rasanya apa doa itu, Iya, iya, iya. menyita pikiran kita. Betul, betul. Kadang-kadang malah ada yang mengistilahkan, kita yang minum racun berharap dia yang meninggal. Padahal kan tidak mungkin itu karena cinta atau karena Benci. Jadi efeknya itu sama ya. efeknya sama. Kadang-kadang kita itu nggak bisa tidur karena memikirkan orang yang kita Dicintai. Ya. Ataupun sebaliknya karena tadi benci Memikirkan dia. orang Ya, yang benci. dibenci. Padahal mereka itu mbah mikir apa dhewe mbah orang. Iya, iya. Nah, ini kan betul itu. Lah, maka kata-kata maaf dan benci itu perlu kita urai. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak pemaaf. Jangan-jangan kita kalau minta maaf hanya sekedar lipstik saja. Iya. Hanya di lisan saja itu Iya. ya. Jangan-jangan di dalam diri kita walaupun wis gelem njaluk maaf tapi masih ada kebencian. Maka ini kan perlu diurai. Maka butuh proses. Butuh proses betul. Karena seandainya ya Quran itu perintahnya enak seperti khotib-khotib Jumat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Kalau kamu disakiti, boleh kamu menuntut keadilan. Butuh keadilan boleh. Maka ada yang mengatakan minta maaf ataupun memberi maaf itu bagaimana kalau ada syarat. Pokoknya nak ngene ya aku gelem njaluk maaf, nak orang ini ora gelem. Iya. Atau sebaliknya. Minta maaf. Nah, nak deknen gelem ngene yo tak Aku minta maafke. maaf. Nak ora ya ora tak maafke. Iya. Tergantung saya nak deknen gelem ngene aku yo gelem maaf. Wong deknen yo ikut salah kok. Ini kan sebetulnya
proses itu kan belum selesai. Cara Mas Aldi itu mengakui kesalahannya kan tidak tulus. Karena masih mencari kesalahan orang lain. Tapi kalau gini ya mekanismenya, jadi misal ada orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita jadi overthinking, tapi overthinkingnya itu bukan karena apa, kemudian kita benci atau gimana, tapi karena jangan-jangan dia berbuat seperti itu karena saya juga ada salah gitu loh. Misal kayak gitu, kita didolimi misal, terus kita misal overthinkingnya tuh karena itu karena perbuatan kita dia. Jangan-jangan karena kita gitu loh. Kalau gitu gimana ya? Lah itu malah nganu itu kembali lah, maka kan ada maafkan diri sendiri dan maafkan orang lain. Jadi kita harus mampu untuk memaafkan. Ojo-ojo aku sing salah. Ya itu kan maksudnya kayak proses tadi yang belum selesai tadi ya. Opo-opo, wis karena aku salah aku tak jelas maaf sih. Nah itu kan butuh waktu juga. Iya. Maka Lebaran itu kemudian begitu singkatnya itu akhirnya maknanya juga kadang-kadang hilang. Maka beda orang dulu, harus sungkem, harus mengakui. Iya. Dan harus tahu salahnya juga. Salahnya pada orang tua, sampai kadang-kadang pangkuan orang tua itu basah dengan air mata anaknya. Ayah, ibu, maafkan saya yang mulai kecil melelahkan ibu dan bapak, menyita tidur ibu dan bapak. Saya sudah besar, terlalu mengejar dunia sehingga lupa untuk menyambangi orang tua, berbakti kepada orang tua. Mohon maaf dan keikhlasan di hari ini kan akhirnya betul-betul dari hati gitu hati dan orang tua itu cara ridho ini tenanan. Tapi kan kadang ini jarang sekarang ya apa tadi budaya seperti itu, sungkeman terus mengakui salahnya gitu. Nah, sekarang budayanya kira-kira kenapa itu ya? Karena teknologi itu sekarang itu kadang-kadang malah tidak cukup nganggo status dan sebagainya. Karena apa ya? Ya dunia perputaran dunia itu kemudian tradisi-tradisi baik itu kadang-kadang dilupakan. Agak tergeser karena ada budaya baru mungkin ya. Maka begini, kalau di dunia santri, di dunia kiai, hari pertama itu kan memang acara keluarga. Nah, maka ya sungkeman betul-betul. Suami ya betul-betul minta maaf pada istrinya kalau belum bisa berkhidmah dengan baik. Kadang-kadang melupakan hak-haknya, kewajibannya. Sehingga dari saling memaafkan ini timbul saling tadi Mas Aldi. Ojo-ojo aku sing salah ki akeh, bukan dia. Jadi saling evaluasi diri, introspeksi gitu ya. Maka Allah itu dalam hadis itu wa ma zadallahu abdan bi afin ila izan. Allah itu kalau ada orang merasa dirinya yang salah ataupun krono aku salah aku tak aweh maaf atau njaluk maaf. Orang-orang itu oleh Allah akan dimuliakan. Maka ini adalah satu hal yang harus disampaikan. Orang yang berani meminta maaf itu sebetulnya bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kekuatan jiwa untuk mengakui dan meminta maaf. Memberikan maaf demikian juga adalah butuh proses dan kekuatan. Gitu loh. Maka kalau demikian itu nanti kembali proses keilmuan seseorang. Jadi kembali ke diri masing-masing ya. Iya. Orang dalam dirinya penuh dengan kebencian itu karena pengetahuan tentang qadarnya Allah kurang. Contohnya Mas Anis tadi ya, sudah 5 tahun memanjatkan doa yang sama, bermimpi satu mimpi yang sama, tiba-tiba tidak bersama lagi tidak sesuai dengan realita gitu ya. Itu kan kita harus marah loh. Kemarin kamu gimana, bilang sekarang gimana. Tapi kalau pengetahuan tentang qadarnya Allah, memang harus di Allah wis digawe koyok ngene arep piye meneh. Piye kudu ikhlas. Jadi harus pasrah, kemudian mengembalikan semua kepada Allah gitu. Betul. Teman kita punya cacat, itu bagian dari takdirnya Allah. Kita harus bisa memahami. Maka
ada yang mengatakan begini, sampean mbok njaluk maaf ora, wis tak maafke. Iya, iya. Mergo kalau kita menunggu dia minta maaf, alah kesuwen, menyita waktu. Iya, iya. Wis to, bahkan begini, orang itu kalau cinta, orang itu kalau sahabat plek Mas Anis. Iya. Sahabat benar-benar Kesalahanmu sahabat, apapun sudah tak maafkan. Bahkan sebelum kamu berbuat salah, aku wis ngei maaf neng awak. Kadang kan ada juga sahabat atau orang dekat kan yang kalau bahasa di desanya tuh nggak play itu ya, terus sering konyol kan itu kan ya. Itu tapi karena kita sahabatnya, ya, sahabat dekat, jadi biasa saja, bahkan nggak tersinggung atau nggak tersakiti itu kan ya. Tapi mungkin ya tentang tadi yang mengatakan orang yang meminta maaf atau memberi maaf itu orang yang lemah itu apa mungkin gara-gara kadang kan ada orang yang gampang memberi maaf ya, tapi dia nggak belajar dari kesalahan gitu loh. Misal gini, orang sudah pernah ditipu tuh sama ini, tapi kemudian dia nggak mengambil pelajaran gitu loh ya. Malah Kan- ditipu lagi itu ya. Dia nggak mengambil pelajaran, mungkin itu yang disebut lemah juga mungkin ya. Jadi begini, Gitu ya. memberi maaf atau meminta maaf itu bukan mentolerir kesalahan. Nah ini perlu ditekankan Ya. ya. Jadi sampean itu memberikan maaf, kok kemudian membenarkan bahwa tindakanmu itu Mewajarkan wajar kan salah. Contohnya begini, normalisasi. kamu telah menselingkuhi saya. Iya saya maafkan, tapi perbuatan kamu tidak pernah saya lupakan. Oh, Tetap berarti salah ya. memaafkan belum tentu juga melupakan. Iya. Kata Gus Dur, maaf ya, iya. Lupa tidak, kan gitu loh. Itu bahasa Gus Dur itu. Artinya itu berarti masih ada dendam ya, atau gimana itu? Bukan, artinya catatan bahwa kamu perbuatan itu, kamu harus mengetahui bahwa itu salah, jangan kau ulangi. Oke, oke, ya, ya. Nanti kalau kamu diselingkuhi lupa, besok diselingkuhi lagi, iya. koyok-koyok kan akhirnya, loh kok lalinan tuh. Kemudian memberikan maaf itu juga tidak membenarkan bahwa tindakanmu itu benar. Dia tetap salah, cuma tak maafke. Nah itu loh. Jadi memberikan maaf itu bukan pembenaran. Memberikan maaf kemudian kok melupakan segalanya tidak. Yo tak maafke, tapi ingat bahwa itu menjadi catatan kehidupan kamu dan kehidupan saya. Karena kan itu mungkin juga kita kan juga kadang perlu berhati-hati kan ya. Misal kita ada teman yang sudah pernah catatan kayak gitu kan harus ada kehati-hatian dari kita juga kan. Akhirnya memaafkan itu bukan pembenaran. Terus bagaimana? Ya hati-hati kalau bocah kae. Sudah ada catatan hitam. Ada catatan. Cuman jangan kemudian kita mungkin sudah mengalami terus kita menyebarkan gitu ya. Nah. Kan sekarang era sosmed kan seperti Akhirnya itu ya. disebarkan itu ya. Nah, gini Mas, ini yang kemudian kita mengerucut ya. Orang sekarang itu cenderung memaafkan itu tidak tulus. Yo tak lipstick maafke, tapi dibully di belakang. Nah, Yo nak sudah maaf ya sudahlah. iya iya. Ora begini ini yo, wis tak maafke ngene. Tapi kemudian dibully. Dia ngomong ke Ya omong-omong dan sebagainya. Ini bukan sebuah pemaafan yang tulus. Iya. Tapi apa? Akan membuat masalah-masalah baru. Kalau catatan oke lah. Tidak melupakan oke. Kata Gus kan begitu. Bagaimana Gus? Ya tak maafkan. Berarti sudah ya enggak. ya kayak di kepolisian itu kan tetap ada Iya catatannya. ada catatan. Maka orang-orang yang salah, ya tetap kesalahannya itu tetap salah. Cuma dimaafkan. Iya, iya. Gini Pak Yam, saya tertarik dengan tadi ya, kita saling memaafkan dengan tulus kan gitu kan ya. Kalau misalkan nih, semua hal itu kan manusia kan punya sifat lupa dan salah kan gitu kan. Kalau misalkan semuanya itu punya sifat tadi saling memaafkan dengan tulus, lalu fungsi hukum gimana Pak Yam? Nah, begini, maka tadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adli. Kalau kamu salah, silahkan bisa dituntut. Silahkan. Bisa di pengadilan. Iya, itu mencari keadilan. Boleh itu. Bahkan di Al-Quran itu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan kejelekan yuk sama dengan satu kejelekan yang sama. Tapi faman afa fa ajru 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, maka dia akan ada pahala dari Allah. Oke. Batasannya Pak Yam, artinya begini. Batasan yang oke lah ini saya tak maafkan, tapi nggak bisa ini harus saya masukkan karena hukum. Nah, Itu maka gimana? begini, ada kan sering kan
Kalau maaf oke, tapi hukum harus berjalan. Iya. Nah, itu sebetulnya pemaafan yang bersyarat. Oh. Maka itu pemaafan yang dagang gitu. Oke. Oke, Ada maunya ya. Iya, saya tak maafkan, tapi harus itu dimuat di koran halaman penuh 5 hari berturut-turut. Nah, itu artinya bukan pemaafan yang, tapi masih ada syarat, itu berarti mencari keadilan. Kadang-kadang orang yang lemah itu harus butuh keadilan. Iya. Dan itu boleh di dalam agama. Boleh ya. Boleh, itu loh. Innallaha ya'mur bil adli. Silakan. Loh iya toh Pak, saya tetap harus menuntut. Dia sudah mencemarkan nama baik saya demikian rupa. Saya tidak menuntut apa-apa. Silakan minta maaf di koran dengan terbuka. 5 hari berturut-turut. Saya ini minta keadilan. Nama saya butuh dibersihkan. Ya. Maaf ya tak maafkan, tapi kan butuh. Saya butuh dibersihkan dari fitnah dia. Itu termasuk bagian dari kita menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Iya. Dan itu mungkin tidak masalah juga. Yang masalah kan tadi ditambah-tambahi ya. Nah, itu kan innahu la yuhibbul la yuhibbul dzalimin. Sampai kemudian yo bales kemudian nambahi lah. Allah nggak seneng kedzaliman seperti itu. Nggak imbang juga Nggak kan imbang, itu. maka nggak adil itu. Demikian. Oke. Ini menarik Pak Mas Aldi tentang bagaimana kita bisa benar-benar tulus memaafkan. Nah kalau memang kok tidak terima ya bisa karena hukum tadi ya. Iya. Asalkan tadi harus imbang kan di antara kesalahan dengan tadi ya permintaan kita kan. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Yam, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam ini bersama Kiai Yamrani Qais dan Mas Aldi. Nah, Pak Kiai, ini tadi kita membahas tentang bagaimana kita bisa meminta maaf dengan tulus atau kita mengakui kesalahan dengan tulus dan Tuhan. Tapi itu kan butuh proses, nggak bisa langsung kita punya salah kemudian kita memberikan maaf atau kita memberi maaf pada orang lain, kan itu nggak bisa. Itu gimana ya biar benar-benar bisa tulus maafnya itu gimana? Jadi setiap sesuatu menjadi ideal, orang mampu berproses menjadi orang yang meminta dan memberi maaf yang tulus. Maka itu butuh waktu dan butuh ilmu. Satu waktu dan butuh ilmu. Ya. Jadi orang itu harus tahu
apa itu manfaat memaafkan, apa itu meminta maaf. Oke. Di antara ketika maaf terucap, maka satu akan menghilangkan rasa kebencian. Maka longgar hati nanti. Iya. Ketika maaf yang terucapkan, maka menghilangkan rasa marah. Ketika maaf terucap, maka menghilangkan rasa dendam. Sehingga kata anak sekarang itu bahwa maaf itu ketika terucap akan menjadikan kita selangkah lebih maju. Ketika maaf terucap, maka maaf daripada yang tulus itu, memberikan maaf yang tulus akan menjadi seorang yang pemenang. Oke. Sehingga kalau dia tahu bahwa akan menjadi pemenang, maka dia akan tulus itu. Sehingga orang-orang yang masih belum bisa meminta dan memberi maaf itu seperti terbelenggu akan masa lalu. Belum bisa move on gitu Belum ya. bisa move on. Selalu melihat masa lalu, selalu melihat ke belakang. Belakang ya. Padahal dia butuh hidup pada masa sekarang dan masa yang akan Datang. datang. Kalau dia yang selalu kau cintai dan kau benci, kadang-kadang menjadi satu. Yo tok cintai, yo tok Benci. Cinta karena masih ada di hati. Ya, benci karena sudah dengan orang lain. Itu berarti belum bisa move on, belum bisa memaafkan. Tapi kalau seandainya kamu tahu, oke lah, kita maafkan. Kamu bisa dengan orang lain, saya juga bisa dengan orang lain. Walaupun orang lain itu lebih jelek daripada kamu. Saya juga bisa. Kamu hidup sama orang lain, saya juga bisa cari yang lebih jelek. Iya. Kadang-kadang kan perlu sombong Mas Anies. Iya. Gitu. Kalau yang lebih cantik kan rada sulit. Yang penting kan dengan orang lain dulu. Saya juga bisa cari yang lebih jelek. Jadi syarat untuk move on tadi ya, Iya. benar-benar bisa memaafkan dengan tulus tadi. Kemudian harus tahu memaafkan diri sendiri. Oh gitu ya. Iya, kita harus tahu akan kadar kita, kekurangan kita. Jangan menyalahkan diri sendiri. Sering kan orang kan menyalahkan diri sendiri kan, sehingga terjebak depresi. Iya. Kenapa sih kok aku kalah dengan yang lain gitu kan ya? Maka maaf yang terucap itu menghilangkan depresi juga, Mas Anies. Oke. Orang kalau belum bisa memaafkan dirinya sendiri, kadang sampai stres, Mas Anies. Salah saya itu apa? Saya itu bagaimana? Tapi mungkin kalau tadi metode reflektif, misal tadi menyalahkan diri sendiri ya. Mungkin kalau saya mungkin menyalahkan di tahap awal enggak apa-apa ya, tapi kemudian kan harus dilanjut dengan memaafkan diri tadi kan. Iya, maka dalam perkata begini, sebetulnya bukan salah pertemuan. Bukan salah dari perpisahan. Iya. Tapi mengapa harus ada pertemuan itu? Oh, Gitu. Sebetulnya bukan salah bukan salah dari perpisahan ini. Mengapa dulu kita harus bertemu kalau harus akhirnya berpisah? Itu sebetulnya bahasa yang belum bisa memaafkan. Masih selalu melihat ke belakang. Ya, masa lalu itu perlu dilihat juga. Iya. Ya, kadang-kadang dilihat lah. Seperti kita naik motor itu dilihat dari spion saja lah. Tapi jangan terlalu sering-sering dilihat. Nanti ya malah yang sampai di depan nabrak. Nah, nanti akan jadi lawan arus itu nanti. Lawan arus lu. Karena apa? Selalu melihat Ke belakang. Kita akan terbelenggu daripada sebuah masalah. Berarti apa? Tahap pertama Mas Ali ya, itu pertama itu bisa memaafkan diri sendiri dulu. Kan gitu kan Pak ya? Baru kemudian nanti memaafkan orang lain. Nah ini saya mau tanya Pak Yai tentang ilmu bagaimana kita meminta maaf. Itu kan dulu kisah Nabi Yunus itu kan ketika ditelan ikan itu kan juga proses meminta maaf juga kan Yai. Tapi meminta maafnya kepada Allah. Kira-kira proses itu bisa diaplikasikan ketika kita minta maaf sama orang enggak Yai? Betul. Kan itu ada doanya kan itu. Jadi begini, betul. Proses itu begini. Ketika orang sadar bahwa kita itu masih manusia, maka ada potensi berbuat salah. Maka kalau kita salah, ya kita sadar, iya aku saya menungso, maka segera untuk menyadari dan mau meminta maaf. Yang dimintai maaf, ya harus sadar, iya orang menungso kan ono salah, gitu. Maka saya sebagai manusia memaafkan, ojo-ojo sesuk sing salah aku, yo kowe tak sepuro. Yo jangan-jangan sesok yang berbuat salah saya. Sehingga kalau saya berbuat salah, kamu mampu untuk meniru
saya mau memaafkan kamu. Lah, yang ini yang sekarang sulit, Mas. Bangsa ini kan kadang-kadang belum bisa memaafkan kesalahan masa lalu. Setiap pemilu masa-masa lalu dibuka lagi. Iki lho salahe wong iki lho. Iya, Iki iya. salahe wong iki lho. Sebetulnya kan cukup sudahlah. Ya, Masa selesai, lalu ya. sudah ditutup. Karena kita bukan hidup di masa lalu, tapi kita hidup masa kesalahan yang akan Datang. Begitu pula dengan kita dengan teman. Apa harus sak lawase koyo ngono. Nah, maka sekarang ada istilah apa? Rekonsiliasi dan sebagainya. Mediasi dan sebagainya. Ya itu sekarang betul lah. Masa harus kita buka masa lalu terus gitu loh. Makanya ada istilah kita harus bisa menerima kekurangan, itu kan juga bagian dari menerima masa lalu kan. Betul, bagian menerima masa lalu bahwa kita itu masih manusia. Kadang-kadang kan begitu kan ditanya, Mas Anies punya mantan, tapi WA-nya masih. Ya. Hari raya kan minta maaf pertama itu malahan, karena masih jomblo mungkin. Aku minta maaf ya kalau ada salah-salah. Ceweknya bilang, "Loh, salah kamu apa? Wong udah saya maafkan." Ya salah waktu dulu menaruh hati. Loh itu kan berarti belum bisa memaafkan, meminta maaf yang belum bisa memaafkan. Wong ternyata dia sudah milik orang lain loh. Gitu. Kalau cinta milik orang lain ya percuma saja kan itu. Biarlah diriku sendiri saja, tapi orang kan nggak bisa. Artinya kalau demikian berarti belum bisa memaafkan dirinya dan memaafkan dia. Lah mengapa demikian? Pengetahuan tentang qada qadar tadi, takdir Allah kurang. Berarti ini ada kaitan dengan kita mengetahui tentang qada qadar Allah. Iya. Kalau memang bangsa ini kan punya kesalahan. Iya. Tapi kesalahan ini kan bagian masa lalu dan itu bagian dari apa yang tercatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Mas Anies punya orang yang paling dicintai dan sekarang tidak bisa bersama. Itu kan bagian dari catatan kita. Sejak lahir waktu di Lauh Mahfuz. Kita memang bisa bersama. Tapi di catatan tangan kita itu tidak ada kebersamaan. Maka kita harus terima. Karena memang tidak tercatat di Lauh Mahfuz baru kalau kita itu berjodoh. Itu juga kalau misal tidak bisa bersama karena weton gimana ya? Nah, maka unsurnya banyak sekali. Iya. Mau sing marake ora dadi lho, kakehan unsure kakehan. Lho. Tapi jangan menyalahkan siapa-siapa. Nah, inilah bagian dari takdir Allah dan kita harus terima. Arti terima itu ojo nyalahke sapa-sapa, bahkan kadang-kadang sama menyalahkan Allah. Ya Allah salah saya, salah apa? Jangan-jangan Allah yang salah lah. Ini kan artinya belum bisa memaafkan diri sendiri, belum bisa memaafkan keadaan dan daripada takdir Allah itu. Wong nak paham tentang qada qadar, ya wis to memang koyo ngene arep iki. Menerima keadaan iya. dan ya. Kamu bisa dengan orang lain, saya juga bisa dengan orang lain dan lebih bahagia. Maka Nabi Yahya itu ketika ada orang sukses itu dia tenang-tenang saja. Iya, dia memang sukses. Dia memang hebat, dia bahagia. Tapi saya lebih bahagia. Kenapa tuh ya? Karena saya menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah. Walaupun saya hanya minum dari air yang mengalir, makan dari daun-daunan, dari yang tumbuh-tumbuh, tapi saya bersyukur kepada Allah. Inilah sebetulnya kebahagiaan yang sejati. Dia mampu menerima keadaan, itulah memberikan maaf kepada diri kita dan alam serta semuanya. Nah, ini kan tadi kan kayak semacam apa ya, teori ini Mas Aldi. Ada teori bertahan, kemudian ada teori berkembang. Kalau menerima keadaan kan itu bertahan hidup kan, sesuai dengan apa adanya, kemudian syukur ya, pokoknya bisa minum, bisa makan, syukur. Tapi nggak berkembang ya. Nah itu kan ada ajaran Islam juga harus ikhtiar gitu. Nah begini, maka puncak daripada keimanan itu kan asal wasamaha. Apa itu ya? Puncak dari keimanan seseorang itu dia sabar dengan keadaan dan samaha itu pemaaf. Ya tetap aku sabar, ya tetap tak maafkan. Nah sudahlah kehidupan seperti ini. Saya akan bisa sukses tanpa kamu karena masih ada orang lain yang bisa
membuat saya sukses. Artinya dunia itu bukan hanya kamu tok, Ya, masih banyak betul. orang lain, masih berproses. Ya. Bahwa kebahagiaan itu bukan satu, tapi Allah menciptakan banyak kebahagiaan. Jangan sampai satu itu menutup kebahagiaan Allah yang lain. Jangan sampai satu itu gara-gara perkara satu kamu tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Nah, ini juga bagian daripada mampu memaafkan diri dan pada orang lain. Nah, ini tentang mengakui kesalahan ya. Jadi kan kadang kita mengakui kesalahan. Iya. Misal kita ada salah, misal saya salah sama Mas Anis gitu. Terus kita kemudian menyalahkan juga. Artinya gini, aku tuh berbuat seperti ini juga karena Mas Anis tuh seperti ini. Lah itu kira-kira sudah termasuk benar-benar tulus mengakui kesalahan belum ya kalau seperti itu? Jadi begini itu belum itu. Kalau begini, sebetulnya aku ini loh, aku yang ngono kok lah ini. Biasanya kan gitu ya. Nah, itu masih mencari kambing hitam. Artinya belum bisa. Itu ada imbal balik tuh ya. Nah, belum bisa memahami kelemahan diri sendiri. Masih mencari orang lain atau mencari kambing hitam. Mencari pembenaran bukan Mencari kebenaran. pembenaran. Nah, sekarang itu kan di sini negara itu, Ah, masyarakat itu iya, iya. marah di Facebook, Mm-mm. marah di Instagram. Iya, iya. Padahal yang kamu marah itu kadang-kadang kamu tidak kenal loh. Iya, iya. Kadang difoto tanpa apa izin atau gimana Nah, lah ya. itu sering kan ya. kadang-kadang karena apa? Dia belum memahami dirinya. Sidik-sidik langsung marah. Iya, iya. Bahkan orang itu ketika berbuat salah sama orang itu cuma 10%, tapi marahnya balasnya lebih daripada 10%. Ini yang nggak adil tadi ya. Nggak adil tadi. Ataupun dia salah, tapi masih belum mau mengaku kesalahannya, masih mencari pembenaran dan mencari kambing hitam. Kan kadang kayak ya saya salah tapi Iya. saya berbuat salah itu ya karena ini ada alasannya gitu Nah, ya. itu karena dia belum tulus. Dia ingin masih mencari pembenaran. Kalau salah ya udahlah saya salah. Apapun yang terjadi ini memang salah saya. Itu berarti ada kaitannya dengan balas dendam ya. Kan tadi ya, Iya. saya berbuat seperti itu karena perbuatanmu. Berarti kan ada balas dendam. Betul. Maka itu belum memberikan bukan maaf yang betul-betul tulus itu masih. Masih ada dendam tadi. Ya, imbal balik tuh ya, dagang tuh ya. Maka kemudian maaf itu kan sebetulnya humanis toh. Nah, Humanis toh. Ya kita itu memang diciptakan untuk salah. Kullu bani Adam khotoun wa karu khotoin atau wabun. Ya kita memang diciptakan untuk salah. Nabi Adam turun ke dunia juga proses dalam sebuah kesalahan lah. Gitu. Maka kalau ada salah ya sudahlah manusiawi lah. Bertobat. Sekarang kan enggak ada satu dai salah, wah Iya. dibully rame-rame. Ah, ya. Banyak itu ya sekarang. Kemudian yang salah itu masih belum mau, wah sebut kan gini. Lah itu berarti Tambah belum panjang. mampu memahami substansi daripada maaf itu sendiri. Maka egonya, nafsunya, lah ini belum tingkatan takwa Mas Anies. oke. Berarti belum takwa ya. Belum takwa karena apa? Takwa itu kalau akal mampu mengalahkan nafsu. Oke. Takwa itu kalau akal kita Iya. mampu mengalahkan nafsu kita. Betul. Puasa itu Heeh. dalam ihya itu nafsu itu kan terkalahkan. Iya. Yang menang akal. Iya. Mestinya boleh sarapan pagi. Tapi Nafsu. ditahan. Akal jangan. Nah ini menang terus. Maka puncak daripada proses akal mengalahkan nafsu adalah ketakwaan. La'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun. Maka kalau masih mencari pembenaran, siapapun dialah. Iya, iya, iya. Gitu. Sekarang ini maaf ya. Iya, iya. Iya. Proses tentang nasab itu ilmiah apa kebencian? Kebencian. Kebencian. Saling memaafkan apa enggak? Enggak. Oh, ya tak maaf tapi ora iso iki. Lah ini kan berarti kan Masih ada. masih ada. Maka inilah bahwa maaf itu butuh waktu, butuh proses dan butuh kekuatan, bukan kelemahan. Terkadang kan yang marahi panjang itu kan ketika kita kemudian klarifikasi terus gitu ya. Ini kan harusnya kan bukan klarifikasi itu, ya udah minta maaf memang Lah salah betul. itu. Ya sudahlah wong sudah dimaafkan. Ya sudah kan begitu kan? Ya sudahlah wong sudah dimaafkan. Kalau klarifikasi berarti kan masih ada Masih mencari pembenaran. Iya, pembenaran yang Nah, itu pengen makanya disampaikan. tadi
itu bukan memaafkan tapi mencari keadilan. Ini mungkin saya kemarin lihat sih Pak ya. Iya. Jadi ada yang khotbah ketika Iya. Idul Fitri itu ada yang bahas politik gitu. Iya. Terus ada klarifikasi, tapi Iya. mungkin ya ini kalau pendapat Betul, saya betul, sih iya, klarifikasinya itu masih kayak ya kalau memang dianggap salah ya saya minta maaf kan kayak Ya, nggak Ya. merasa salah gitu ya. Nah ini kita harus membenarkan bahwa meminta maaf butuh Proses. hanya orang kuat yang tadi ya. butuh kekuatan jiwa, kekuatan ilmu, kekuatan menerima. Kalau saya dimarahi sudah nggak apa-apa lah. Karena kalau salah ya oke saya terima. Butuh dikoreksi oke. Itu berarti kekuatan seseorang. Maka kata Rasulullah ketika pulang dari perang Badar itu, narju ila jihadil asyur, minal jihadil asyur ila jihadil akbar. Loh, perang begitu kok jihad asyur. Terus akbarnya kayak apa? Iya. Perang terhadap hawa nafsunya itu. Makanya berat sekali. Apa ya Mas? Jadi perang melawan diri sendiri itu kan ya. Nah, itu kan ego itu kan masih menguasai. Loh, saya kiai kok disalahkan. Kadang kan sering gitu Bang ya, ketika ada orang yang misal menyalahi lah, kita kemudian masih terbawa nafsu kita. Artinya tadi pembenaran, terus kita nggak memakai akal kita kan di situ. Kalau misal kadang kan itu sengaja ya, misal Mas Anies lah, Mas Anies itu mancing-mancing emosi saya. Ketika saya terpancing kan malah seneng Mas Aniesnya itu. Maka kan kalau Provokator ya. kita cari contoh itu, Rasulullah itu suatu ketika itu ya salah lah kalau bahasa kasarnya, jangan dibully ini. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, ketika Rasulullah itu ketamunan pembesar-pembesar orang-orang hebat, Rasulullah itu nanyati rada ora enak. Wah, kok teko iki lagi urusan gede ya. Abasa wa tawalla itu loh. Ojo koyo ngono. Maka Rasulullah segera menyadari itu. Nah, sekarang kan enggak. Ketika kamu kumpul banyak orang, ono wong elek nih mau. Loh, itu kan ya Kok teko. mau sholat main. Nah, itu kan Rasulullah mencontohkan itu Mas. Iya. Segera Rasulullah itu mau dalam Quran diingatkan oleh Allah ojo koyo ngono. Itu loh, abasa wa tawalla. Dan ini kan juga bukan berarti kemudian Rasulullah itu misalnya ada yang berpikir negatif lah. Padahal ini kan memang contoh di Rasulullah. Iya, maka kita kalau salah ya oke tulus. Itu loh. Jangan mencari pembenaran ataupun, nah itu sekali lagi butuh kekuatan. Dan kita memaafkan orang itu juga butuh kekuatan. Itu loh. Iya. Mulai sopo kan jangan salah mau kan gitu. Maka kisah ini masyhur itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu ketika beliau itu kan dibully, difitnah, kemudian dipenjara, bahkan disiksa. Kaki satu sama kaki satu itu ditarik dengan unta. Maka ketika beliau menjelang wafatnya itu, beliau memaafkan semuanya. Saya maafkan semuanya, tulus. Kecuali orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Bid'ah. Iya. Ya karena ataupun itu loh membid'ahkan di dalam agama. Kebenaran Ahmad bin Hambal itu nanti akan saya tanyakan di hadapan Allah. Ini yang tidak saya maafkan. Kalau yang lain saya maafkan. Tetap ada beberapa hal yang tidak dimaafkan. Iya. Karena betul-betul itu urusan antara hak dan kebatilan di dalam agama. Kan itu juga bukan urusan nafsu kan? Iya, berarti. bukan nafsu, tapi dia ingin nanti di hadapan Allah diselesaikan. Orang-orang berkata, begitu kau disakiti, difitnah, disiksa, engkau masih mau memaafkan. Iya, karena telah datang satu hadis kepadaku dari Rasulullah. Nanti di yaumil kiamah Allah berkata, berdirilah orang-orang wal yakum al-afu. Berdirilah orang-orang yang pemaaf. Dan orang pemaaf ini nanti akan ada apresiasi besar dari Allah. Pahala besar dari Allah. Karena tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kita. Nah, maka bangsa ini ataupun kita harus belajarlah. Walaupun dia tidak sama dengan kita ya memaafkan lah. Loh yuk karang menungso. Ya sudah lah. Salah, Duwe keliru. Ya sudahlah. Kalau itu kan selesai.
Kemudian salah, ya tak maafkan, tapi dia ngiri. Lah, itu kan belum ada kemaafan yang betul-betul. Seperti tadi, ya dia tak maafkan, tapi harus nggawe permaafan, pernyataan, harus materai dan sebagainya. Itu sebetulnya masih dalam rangka keadilan, belum sampai pada ihsan. Jadi meminta maaf atau memberi maaf itu tingkatan ihsan. Oh, Tingkatan sudah tinggi lebih ya. tinggi daripada sekedar minta keadilan. Nah, tadi berarti antara meminta maaf dan memaafkan itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan juga kan? Sesuatu yang tidak dipisahkan. Karena sama-sama itu loh. Diri kita itu loh butuh jiwa besar. Iya, iya. Orang yang jiwa besar itu loh. Mampu memaafkan kesalahan orang lain juga butuh jiwa besar. Meminta maaf juga, mengakui kesalahan itu loh. Karena tidak mudah orang mengakui kesalahan. Jangan-jangan masih mencari kebenaran, maka butuh jiwa besar. Kan sekarang banyak Mas Aldi itu kan, apalagi anak muda ya, mencari pelampiasan. Mungkin masalahnya dengan Mas Aldi, tapi pelampiasan dengan orang lain. Itu kan juga marak terjadi ya untuk anak-anak muda sekarang itu. Itu apakah bagian juga kita nggak bisa tadi ya, nggak bisa memaafkan atau nggak bisa menerima kesalahan itu gimana? Belum bisa memaafkan diri sendiri, akhirnya diri sendiri saja belum bisa termaafkan, apalagi orang lain. Ora iso pokoknya, sampai kapanpun kesalahanmu itu tidak akan saya maafkan. Lho wong Jawa kadang-kadang ngono, sampai ada istilah dadi banyu ra gelem nyawuk, dadi godhong ra gelem nyuwek selama-lamanya. Nah ini yang paling jelek di dalam agama. Karena apa? Kalau kita kemarin waktu Lailatul Qadar itu Allah memaafkan seluruh dosa manusia kecuali ada kecualinya. Ada kecuali orang-orang yang masih belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, sehingga terjadi putus persaudaraan. Kemudian orang yang minuman keras, orang yang musyrik, orang yang durhaka kepada orang tua, itu ketika selesai Ramadan juga, ketika Idul Fitri juga, maka memang kita tidak minum khamar, tapi doa kita belum tentu diterima Allah kalau kita masih belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita memaafkan bukan kemudian nunggu orang itu minta maaf juga kan ya? Orang usah tok tunggu dia njaluk maaf, itu malah ngenteke energi. Dan apakah itu lebih mulia kalau kita seperti itu? Ya malah paling bagus begitu. Misalkan contoh Kiai, kan momentum Lebaran Mas Aldi ya, kan kita sudah punya niat, ya sudahlah pokoknya teman-teman siapapun sudah saya maafkan, walaupun belum ketemu. Itu bagaimana ya? Walaupun nanti ketemu ya tadi ada gimmick lah minta maaf, salam-salaman itu. Ya itu orang yang sudah selesai pada dirinya sendiri. Oh. Gus Mus pernah berkata demikian. Saya tuh hadir pada acara beliau. Kowe ora usah ngrasani wong liya. Mergo ngrasani wong liya kuwi dosa. Kowe nak pengen ngrasanono aku. Mergo aku iki wis ikhlas, tidak akan menuntut apapun ketika engkau ngrasani aku. Jadi salahmu kita sepuro wis tak sepuro. Jadi orang yang seperti ini kan butuh waktu, butuh proses. Wis ta rasa tak wis pokoke tak maaf ya kabeh lah. Bahasanya orang Bahkan kalau orang itu plek, njaluk maaf atau singgung, wah rasa njaluk maaf berapa sapa wae kan gitu. Gitu. Wes njaluk maaf koyo sapa wae, kuwi salah opo iki tak maafkan. Saking pleke lho, malah tersinggung. Enggak butuh akad lisan gitu ya. Malah begitu. Maka kalau lu sama kok njaluk maaf karo aku iki salahmu ki opo? Ternyata satu tok itu. Salah menaruh hati. Tapi mungkin apakah ini ada hubungannya ya? Ini mungkin masih apa ya, asumsi aja sih. Kan kalau kita sekolah dulu di pendidikan di mana itu kan terkadang kita dituntut untuk selalu benar, dan ketika salah itu kita malah dibully atau seakan-akan jadi aib gitu loh ya. Itu kan apakah ada hubungannya ketika kita dewasa kemudian kita menjadi orang yang sulit untuk mengakui kesalahan karena kita takut gitu loh, takut mengakui kesalahan gitu. Itu aib kan gitu kan ya. Bisa juga seperti itu. Maka agama sebetulnya kan tidak seperti itu. Agama kan mengajari tentang kemanusiaan. Agama kan mengajari tentang kesabaran dan tentang
memaklumi kesalahan orang lain. Nah, ini kan berarti kayak kita mendidik anak kan, walaupun anak salah itu jangan kemudian Betul, jadi dimarahi. kalau salah kemudian jangan dimarahi. Kakak itu sebetulnya benar, kakak itu sebetulnya keinginannya bagus. Cuma lah harus diarahkan yang baik. Ada edukasi gitu ya. Ada edukasi. Maka sekali lagi butuh proses tadi Mas Adi. Iya. Hidup itu memang butuh proses. Karena kan mungkin anak-anak itu kan menyerap banyak ilmu juga kan daripada ketika kita Maka begini Mas Anis, di luar negeri mengapa banyak orang itu bunuh diri? Iya. Karena pendidikan itu sudah mengarahkan dia harus benar, dia harus sukses, Iya. dia harus mencapai pada satu tingkat tertentu. Akhirnya kesetresan itu tingkat tinggi. Maka ketika tidak sampai gini dia nggak bisa memaafkan diri, bunuh diri dia. di luar negeri itu ya, swasta berarti. Iya. Di Jepang, itu, Korea, Iya. India. Nah, maka Memang negara maju kan itu. iya, maka santai lah, hidup itu santai Iya, lah, hidup relax itu ya. santai, itu santai lah. Ngopi-ngopi lah gitu ya. Nah, itu santai itu. Nah, sekarang pendidikan kita saya nggak nganu, dipaksa kadang-kadang untuk seperti itu. Iya, betul. Kan karena itu kan mencontoh negara maju ya. Nah, maka jangan ada yang ditinggalkan. Nah, contoh kesuksesannya aja tapi Wah. moral kita, Jangan terlalu etika kita. dipaksakan. Kan lupa dengan karakter asli manusia bahwa manusia itu juga punya salah, punya Iya. luka kan itu kan. Masa harus benar terus kan ya nanti keluar dari kemanusiaannya kan itu kan ya. Jadi malaikat. Iya, anak-anak marah toh. Sekolah balik jam 4 terasa layangan. Terasa dulan-dulan, ini kan. Stres. Nah, ini kan perlu dipikirkan lah. Jadi jangan-jangan anak-anak sudah kesel di sekolahan, kemudian kita paksa untuk seperti ini Iya, les gitu dan sebagainya. Inilah yang butuh bahwa kita itu mampu untuk memaafkan keadaan, situasi, bahkan orang-orang yang terdekat kita. Oke, Nyai, menarik sekali tentang bagaimana kita bisa memaafkan dan memberikan maaf kepada orang lain. Tapi karena ini waktu sudah dikode sama kru, mungkin ada close statement untuk pemirsa tentang bagaimana bisa memaafkan dengan baik. Monggo, ya. Teman-teman jamaah ngopi, ingat bahwa kita itu hambanya Allah. Pasti tidak sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah. Dan harus tahu, kamu tidak sempurna dan orang-orang di sekitar kamu juga tidak sempurna. Kalaupun dia salah, itu suatu hal yang wajar. Maka ketika dia minta maaf, cepatlah memberikan maaf. Karena bahwa kita memang diciptakan untuk tidak sempurna. Maka nanti Mas Anis kalau punya teman dekat, jangan berharap bahwa dia adalah orang yang sempurna. Dia juga masih punya kekurangan. Berikan maaf dan ridhomu, karena dengan seperti itu dia nanti akan berimbal balik. Kalau kita salah, dia juga ridho, dia juga memberi maaf. Maka saya masih ingat waktu saya akad itu, qabiltu wa raditu. Saya ingat itu. Kayak saya karena apa? Saya menyadari bahwa perempuan yang saya nikahi itu adalah berpotensi salah. Seperti saya juga mempunyai potensi yang salah. Qabiltu aku terima, wa raditu dan aku ridhoi. Artinya bahwa kehidupan itu akan ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Maka maafkan dan ridhoi. Kamu akan menjadi orang yang tenang, yang terbebas, ringan, dan kamu orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah. Maka tidak ada yang salah, baik diri kita maupun orang lain. Memang kodrat kita oleh Allah diciptakan seperti ini. Inilah dunia yang perlu masalah. Sing ora ono masalah sok nak ning swargane Gusti Allah. Oke, terima kasih Pak Yai sudah hadir dan Nggih, memberikan nggih, ilmu kepada kita. Mas Aldi ada pesan? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.